Teman-teman pay attention buat kalian yang suka berdoa tapi asbun dan doa asbun yang kalian keluarkan bahkan hal-hal yang bersifat negatif. Aku mau share bahwa how powerful doa asbun itu langsung seketika dikabulkan oleh Allah. Video-video sebelumnya aku pernah share kalau aku doa itu selalu asbun, tapi aku selalu mengucapkan asbun yang positif sehingga berdampak untuk masa depan aku. Tapi beberapa hari yang lalu aku tuh kaget banget ngeliat IG, dan IG-nya itu narasumbernya itu adalah Syekh yang ada di Arab Saudi sana. Entah Syekh tersebut adalah imam dan khotib Masjidil Haram kalau nggak salah, yang bercerita soal doa asbun. Jadi beritanya ini dikejutkan dari seorang anak yang datang ke rumah sakit gitu ya, ke dokter untuk konsultasi ini sama masalah dirinya gitu, karena sejak lahir ternyata dia itu dikaruniai badan yang beneran kalau ngelihat bikin menggigil deh gitu, karena kayak ini nggak jelas nih, kayak sakit kulit, tapi sakit kulit apa nih gitu. Ternyata penyakit yang diderita si anak tersebut itu adalah salah satu doa dari ibunya waktu minta dikaruniai anak. Kalau kalian pengen tahu, anak tersebut itu badannya tekstur kulitnya mirip kayak, kalian tahu nggak sih lumpur yang di musim lumpur nih basah, terus terjadilah musim kemarau dan lumpur itu retak-retak kan, warnanya gelap abu-abu dan retak-retak gitu kan jalanan lumpurnya. Nah kulitnya percis banget sama kayak gitu. Lantas si dokter tersebut nanya dong sama orang tua, ini kenapa bisa anaknya kayak gini, gejala awalnya seperti apa dan lain sebagainya. Ternyata si ibu ini bercerita bahwa jadi si ibu itu menikah, kemudian selama pernikahannya itu tidak dikaruniai anak sampai 5 tahun, katanya ditunggu tidak dikaruniai anak juga. Sampai pada akhirnya si ibu tersebut terus berdoa, tidak kunjung dikabulkan nih doanya, katanya padahal udah baca surat Al-Waqiah lah, terus misalnya doanya juga udah kurang banyak apa gitu ya, kurang serius apa gitu. Bahkan sholat tahajud, sholat malamnya juga rajin, sholat duhanya, dan semua rukun Islam, rukun iman itu dijalanin sama ibu tersebut gitu. Sampai nih suatu hari ibu tersebut itu sholat, tapi kebetulan di depan dia itu ada satu batu gitu ya, batu patung gitu. Ibunya bukan mau berdoa untuk menyembah patung, bukan. Tapi ibunya bilang kayak gini, ya Allah, tolonglah ya Allah, saya udah bingung nih mau berdoa gimana lagi nih, udah 12 tahun nunggu, tapi saya masih belum dikaruniai anak, katanya. Bahkan kalaupun misalnya anak saya rupanya kayak gini sekalipun nih, nunjuk batu, saya mau kok ya Allah ngurusnya. Si ibu itu tuh udah ngerasa bahwa kayaknya curiga nih doa gue dikabulin, karena rasa-rasanya nih beda nih gitu kan. Roman-romannya nih kerasa bakal dikabulin, ternyata bener guys, itu dikabulin sama Allah langsung gitu aja, diijabah. Gak lama ibunya hamil, terus pas begitu melahirkan anaknya percis menyerupai batu. It means, artinya apa? Artinya adalah kita kalau doa tuh yang sabar, ya Allah, yang sabar. Jangan berdoa tuh sekarepmu, jangan berdoa tuh yang jangan asal. Walaupun asbun, tapi kalian tuh asbunnya harus asbun positif. Karena apa? Karena asbun kalian tuh ternyata dikabulkan sama Allah. Percaya nggak percaya, aku sering banget berdoa asbun. Begitu doa yang serius, itu mungkin belum Allah kabulkan ya sampai sekarang. Tapi begitu doa yang asbun nih, contoh aku bilang, ya Allah saya pengen makan enak, mahal setiap hari, kayak nggak penting gitu ya. Kan kalau kita berdoa mah, ya Allah tolonglah misalnya karunai hamba jodoh, pertemukan hamba jodoh gitu kan. Ini tuh aku yang asbun, yang ya Allah saya pengen makan enak, mahal setiap hari, gratis. Terus ya Allah misalnya aku pengen beli tas branded, ya Allah mampukan atau kasih dong hadiah hamba tas branded, pakaian branded, beliin handphone baru, dan itu semua Allah kabulkan. Sedangkan doa yang sifatnya serius, yang benar-benar minta gitu sama Allah, dan aku kasih waktu lama gitu ya untuk berdoanya, itu yang beda sendiri deh pengucapan doanya ya. Itu tuh sampai sekarang masih belum dikabulkan gitu sama Allah. Maka dari itu ketika misalnya aku lagi bercandaan sama temen nih, misalnya kayak
si ini hebat loh, misalnya sekarang udah jadi translator, bayarannya mahal. Iya, si ini juga nih lulusan ini sekarang udah tinggal di luar negeri, gajinya sumpah deh ribuan dolar kayak gitu-gitu. Ih, enak banget ya orang-orang. Tapi aku mah nggak apa-apa lah. Aku kadang suka bilang kayak gitu ya. Aku mah nggak apa-apa lah, ya Allah, kasih aja aku suami yang kaya raya lah daripada aku pusing cari-cari kerja bingung. Aku juga memang kemampuannya juga terbatas. Aku bilang nggak apa-apa lah, aku mah karuniai aja suami yang kaya raya, nggak pelit dan royal deh, ya Allah. Kadang aku suka kayak gitu. Sampai teman-teman aku tuh pada ketawa kayak, Bill, kocak banget sih mimpi lo tuh, kayak maksudnya asbun mimpi ya kan. Orang mimpi tuh saya mau jadi menteri gitu, saya mau jadi presiden gitu, saya mau jadi direktur apa misalnya di Bank Dunia. Kalau aku enggak, ya Allah, udah aku mah pusing, nggak bisa mikir susah-susah, ya Allah, karuniai saja hamba laki-laki kaya raya, royal, loyal, pengertian, perhatian, dan cinta padaku sampai mati. kayak gitu. Jadi kayak seasbun itu, guys. Intinya apa? Intinya kuncinya adalah sabar, jangan terburu-buru, dan jangan memplesetkan sesuatu hal yang asal-asalan tapi nggak bermakna gitu ya.